Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat juga salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu hal yang penting, yaitu mengenai leader. Jadi apa yang harus dimiliki seorang leader? Itu minimal ada 3 poin. Poin yang pertama itu poin iman. Poin yang kedua itu soft skill. Poin yang ketiga itu hard skill. Apa itu hard skill? Hard skill itu kemampuan dasar seorang leader. Misalkan dia seorang leader yang memimpin tim programmer, maka hard skillnya bisa ngoding, bisa deploying, bisa maintenance server. Kemampuan ini penting kalau jadi leader. Di bawah anggotanya ada akuntan, maka dia harus ngerti akuntansi kayak gimana. Di bawahnya ada admin, berarti dia harus mengerti manajemen administrasi perkantoran. Di bawahnya ada programmer, maka jadi leader juga harus paham bahasa-bahasa. Pak, gak harus secara spesifik bagaimana? Ya gak harus spesialis banget, yang penting paham. Kenapa? Sekali lagi, ketika ada kendala mungkin bisa menyelesaikan bersama-sama gitu. Hard skill itu penting. Di dalam timnya ada desainer, maka harus paham desain yang baik seperti apa, berikan ide, brainstorming. Bagusnya begini. Di dalam tim DKV-nya misalkan ada konsep film, coba bayangin. Oke, ini kayaknya bagusnya begini, coba dibuat begitu. Jadi leader itu secara hard skill itu banyak ilmu yang harus dimiliki. Banyak ilmu yang harus dimiliki. Kalau timnya ada di bawahnya, maka minimal secara garis besar dia paham tugas timnya satu persatu. Kalau bahasa pemain sepak bola, pelatih atau manajer itu orang-orang yang paham posisi kalau di depan kayak gimana, skill yang harus dimiliki. Jadi back, jadi kiper kayak gimana? Walaupun mungkin dia udah tua, udah sepuh misalkan gitu. Jadi bukan berarti pelatih ini harus ikut jadi kipernya juga, bukan. Tapi paham mereka harus ngapain gitu. Leader tuh begitu. Pak, saya leader, tapi saya jurusannya di kafe. Bagaimana Pak? Minimal kamu ada gambaran kalau ngoding bagaimana begitu. Alhamdulillah kemarin di tes ngoding udah nunjukin canggih kan, DKV udah ngebuat blog sendiri dan videonya sudah banyak yang dipublish juga di YouTube. Canggih saya bilang. Ini emang novel luar biasa ya. Ngeri. Jadi nanti bisa dia memonitoring juga para programmer yang ngerjain sesuatu harus dicek. Itu ya saya. Jadi ketika ditugaskan tim A gitu, isinya Atalah Galan. Tim B nanti isinya di sana ada Yusuf dan Farhan. Dibagi 2. Ya, tim A, tim B. Kerjain modulnya beda-beda. Kamu secara garis besar paham yang mereka kerjakan apa. Itu hard skill harus dimiliki. Pak, gimana dengan saya Rifan? Apalagi banyak PR kamu Rifan. Jadi kalau diberi satu tugas secara global tuh udah paham harus ngapain aja. Tugasnya begini, membuat film pendek. Berarti siapin skenarionya, ngerti nggak? Siapin naskahnya, siapin storyboardnya, termasuk siapin kira-kira nanti aplikasi apa yang akan dipakai.
Jadi satu perintahnya cuma satu, perintahnya buat video pendek ya. Siapin dulu semuanya. Jangan. Terus nanti siapa Pak artisnya? Terus gimana Pak nanti skenario-nya? Terus kira-kira nanti direkamnya pakai software apa ya? Jangan dulu nanya itu, jangan dulu. Pikirin dulu dari satu tugas itu apa yang kira-kira penting kita untuk siapkan. Hard skill. PR leader tuh banyak. Saluran dijaga. Sama harus mengetahui apalagi semuanya berarti. Pak, gak jago-jago amat hard skillnya, gak apa-apa. Tapi tetap harus belajar. Belajar administrasi yang baik bagaimana. Belajar laporan kayak gimana. Belajar nge-report kayak gimana. Kayak itu harus belajar. Nggak ada kabar tiba-tiba udah habis ya, konsumsi semua habis. Kabarin Pak, alhamdulillah sudah dimakan. Kalau ada info di grup, tolong kerjakan ini ya. Atau minimal baik Pak. Ini nge-report aja nggak ngerti caranya gitu tuh. Izin kalau misalkan suatu saat berhalangan hadir, kabarin. Itu tuh hard skill. Kemampuan kita untuk memahami sebuah ilmu, itu ilmu pengetahuan. Harus tahu yang kayak gitu. Walaupun secara umum. Kalau ada yang nggak bisa, maka dipelajari. Ini kan banyak, salah satunya jangan sampai begini. Leader jurusan RPL banyak yang nggak ngerti. Jurusan yang lain DKV apa lagi, dikit-dikit udah nanya lagi. Cuman ngeganti halaman. Ini halaman areanya nggak widescreen. Coba rubah jadi widescreen. Gimana ya? Nanya kok. Jangan. Belajar salah satu hal yang penting untuk kita sebagai hard skill kita. Wah, berarti kita akan belajar terus. Jelas. Leader itu belajar terus. Ya. Jangan pernah berhenti belajar. Semuanya yang belum kita kuasai kita pelajari. Karena ada yang beda dari kita. Kita memimpin tim-tim di bawah kita, maka minimal ada gambaran kita mereka kerjanya kayak gimana. Hard skill. Itu yang ketiga. Yang keduanya soft skill. Soft itu lembut. Jadi kalau hard skill bisa kelihatan dulu ya. Kamu disuruh ngegambar, gambarin nih pakai blender. Hard skill dia bisa munculin. Ini Pak, gambar kantor. Misalnya sepekan besok ya, kamu ngebuat 3D asset semua yang ada di kantor ini. Wah, ngebuat LCD, ngebuat whiteboard, ngebuat meja, ngebuat lampu, ngebuat ruang kabeh. Kabeh semuanya. Itu bahasa Sunda itu ya, kabeh. Semua. Seminggu waktunya. Sama siapa? Sama satu lagi Kapro DKV yang mau datang lagi OTW dari Kalimantan. Jauh dia datang ke sini mau belajar bersama di sini. Kalau dia mungkin ngebuat 3D asset apa, kamu ini. Tapi kalau dia butuh bantuan, kamu bantu. Support. Ya, saling support. Kita Ripan. Semua yang dikerjakan yang terlihat hasilnya itu hard skill. Randi, buatin modul ini. Siapa? Muncul sekarang udah ada Pak, ini kodenya PRD 001, ambil. Itu hard skill. Ada sesuatu yang bisa dilihat dari outputnya yang dikerjakan. Makanya hard itu keras, skill itu kemampuan. Jadi kemampuan keras. Kemampuan keras. Admin Dara ngebuat surat. Lihat nggak kira-kira suratnya? Kelihatan. Di print. Akuntan misalkan Salwa terus ngeluarin laporan jurnal Excel, kelihatan nggak hasil laporannya? Kelihatan. Itu hard skill. Semua yang terlihat itu hard skill. Tapi pada yang kedua itu soft skill. Nggak terlihat tapi terasa. Apa contohnya Randi? Soft skill. Public speaking. Bagus.
Kemampuan berbicara jadi seorang leader penting nggak? Penting. Public speaking itu penting. Kita tuh bicara di antara semua tim. Mulai pekan depan itu kalian ada waktu briefing sesama tim sendiri-sendiri. Randi nanti akan briefingnya dengan Ripan dan Noval. Nanti Rifan briefingnya sama tim yang di Bagnus, Noval sama tim yang di Bengkulu. Jadi nanti ada briefing besar dengan saya, nanti ada meeting juga sesama tim. Kalian harus terbiasa bicara dengan banyak orang. Pak, malu itu dia yang harus kita lawan. Rasa malu itu, Pak, minder itu dia yang harus kita lawan. Kalau kita jadi public speaker namanya teh. Kita harus bisa memberi motivasi kepada tim. Yang kedua, jadi yang pertama kita jadi public speaker. Itu nama ilmunya public speaking. Proses berbicara di depan publik, makanya ada ing-nya. Nama orangnya public speaker. Yang keduanya, kita juga harus bisa memberi motivasi tim. Soft skill itu. Bisa nggak kadang tim-tim itu menyerah? Aduh, capek. Aduh, udahlah kita pulang aja ke Bengkulu. Aduh, kita pulang aja ke Cileunyi. Gak betah kita di sini. Carikan wae Pak Cecep. Udah kita pulang. Leader yang baik memberikan motivasi di saat apa? Mereka semua ingin menyerah. Maka nggak boleh kita leader juga menyerah duluan. Oh, udah pulang, menyerah jadi leader, menyerah. Aku nggak bisa apa-apa. Aku mundur jadi leader. Belum dicobain, belum berusaha, dan belum dicoba semampu kita. Gimana semampu kita tuh? Semampu kita tuh berarti gimana, Rifan? Sampai batas terakhir. Itu semampu kita. Jadi yang kedua, memberi motivasi. Karena motivasi ini juga bisa membangkitkan atau menurunkan. Anak-anak pada pengen pulang lebih awal. Leader, kita pulang lebih awal yuk, jam 2 yuk. Kata leader teh, ayo bareng-bareng yuk. Wah, itu memberi motivasi. Tapi untuk semuanya menurun ke arah yang kurang baik. Leader, gimana kita bolos besok? Kita demo Pak Cecep. Oh, ayo tuh kita. Oh, jadi leadernya mengarahkan kepada yang tidak baik begitu. Justru memberi motivasi ke arah kebaikan. Yang ketiganya apa? Ada yang tahu? Soft skill selain public speaking, kedua, memotivasi atau jadi motivator. Apalagi? Apa? Memberi arahan, terus? Pada yang di bawah. Nah, itu yang disebut dengan kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan itu harus bisa mengatur dirinya sendiri dulu, juga mengatur orang lain. Berarti jadi leader teh kudu bager kita teh ngatur diri kita teh. Tahan, udah mau marah, tahan dulu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba belajar mengatur diri dulu, karena mengatur diri juga tidak mudah, bener nggak? Emang mudah ngatur diri gitu? Rifan, mudah nggak mengatur diri? Makanya kenapa leader-leader, orang-orang yang jadi pemimpin itu salah satu contohnya adalah para nabi dan rasul. Dia selalu diberikan tugas untuk mengembala kambing. Semua hampir rata-rata nabi dan rasul itu punya tugas untuk mengembala kambing. Kenapa mengembala kambing? Karena akan melatih jiwa leadership dan kepemimpinan. Jadi kadang-kadang kambing kalau dimarahin juga serba salah juga ya. Kambing kesini, kita kambing teh mbak. Jadi butuh sabar. Jadi hampir rata-rata pengembala kambing. Berarti Pak, apakah kita juga harus mengembalakan kambing?
Mungkin juga sih harus begitu mungkin. Tapi minimal kita kan di sini ada beberapa tim. Kita penting punya jiwa kepemimpinan dan leadership biar kita tuh sabar juga. Menghadapi tim butuh sabar nggak? Itu bisa wae, juga sebenarnya bisa wae. Bahasa Sunda itu ya. Dikasih tahu, nanya deh, nanya deh. Udah jelaskan semua teh. Hiju-hiju kudu teh paham gitu. Leader yang punya jiwa pemimpin, pahami kalau ada sebuah tugas bagi dirinya, dia coba cerna dulu. Oke, tugasnya mendata pembuluh darah untuk absensi. Oke, mesin absensi apa ya mereknya? Begitu. Cek dulu searching, bagaimana mendata begini. Siapa ya yang dulu pernah mendata ini? Kan itu 5W1H. Beresin dulu semua pertanyaan itu dalam diri. Jangan 5W1H langsung ditujukan kepada siapa yang ngasih tugas. Saya ngasih tugas data absensi ya. Siapa aja Pak? Semua anak-anak yang menggulu. Oh baik Pak. Gimana Pak caranya? Lihat buku panduan. Oke Pak, apa modelnya? Ditanya semua. 5W1H itu bukan ditanya langsung semua begitu. Tapi kita langsung berpikir apa ya modelnya? Oke modelnya ini. Bisa nggak saya searching di YouTube? Oh bisa. Oh banyak juga ya. Terus bagaimana ya ngebuat usernya di Fatih Arpi? Tambahin. Udah lengkap semua 5W1H, tetap masih ada yang bingung. Pak, ternyata pakai password ya Pak ya nambahinnya. Apa passwordnya? Jadi saya tinggal jawab satu-satu. Sisa yang langkah lainnya, coba di problem solving dulu sebagai pemimpin. Coba dulu kira-kira apa yang harus saya jawab dulu sebelum saya bertanya. Jadi pemimpin terlatih dari pemikirannya menyelesaikan masalah. Jadi penting seorang leader itu punya jiwa kepemimpinan. Pak, tidak mudah jadi pemimpin. Emang tidak mudah. Tapi tidak mudah juga kita jadi anggota. Jadi anggota mudah, nggak mudah juga ngikutin orang. Dan semua orang itu adalah pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya pemimpin. Kenapa? Pemimpin minimal terhadap dirinya sendiri. Ya, Randi. Kita soft skill yang keempat. Jadi tadi yang pertama apa soft skillnya? Yang pertama tadi soft skill. Soft skillnya. Pertama itu public speaking. Yang kedua motivator atau memberi motivasi. Yang ketiga leadership atau kepemimpinan. Yang keempat integritas. Apa integritas? Integrasi. Integritas itu kalau bahasa kitanya seperti memberi teladan, ngerti ya? Jadi kita mengintegrasikan semua kemampuan yang kita miliki untuk memberikan teladan yang terbaik. Kita integritas jiwanya itu gitu. Kalau bisa ya. Sebelum yang lain datang, leader duluan. Itu integritas. Contoh. Karena ini mengamalkan ilmu kita. Kayak kalian leader tuh. Jadi walaupun saya lagi ngisi workshop di mana misalkan, kalian mau datang bisa jadi jam 8 kurang kalau bisa gitu. Nah, ada beberapa yang datang misalnya jam 9, jam 10. Leadernya kasih contoh dulu. Ini bukti kalian integritas di situ. Salah satu integritas bertanggung jawab. Kalau ada misalkan ya pertengkaran, leader harus peka. Waduh, lagi bertengkar satu sama satu. Jangan terus bertengkar terus. Sok di luar, yuk ulang gelutkan. Oh, bertengkar dulu sok.
Jangan. Integritas itu ketika ada yang bermasalah coba dibantu. Kendalanya apa? Itu. Tong diantepkeun aya nu rusak LCD misalkan. Sedih. Ini mah tanya. Kenapa LCD-nya salah beli misalkan. Atau coba. Nah, salah satu integritas coba berikan usulan. Coba diretur dulu sekarang. Oh yes ya. Ternyata direkturnya ditunggu beberapa hari berikutnya. Maka status dari penjualannya sudah selesai. Tinggal apa? Ulasan aja. Udah kayak gitu. Kemungkinan besar nggak akan bisa diretur. Maka kita coba rasakan. Integritas kita tuh merasakan. Salah satu jiwanya adalah empati. Ya Allah ya Razak, betapa luar biasanya perjuangan nih anak begitu. Semoga Allah berikan kemudahan nih anak. Kan gak mudah. Kita beli LCD 350.000 kan gak mudah, ngerti? Coba rasakan ya Allah. Kita juga harus merasakan ikut sedih. Mudah-mudahan segera cair isi sepatan nih ya Razak. Insya Allah. Gitu ya. Jadi yang keempat adalah apa, Rifan? Integritas. Integritas harus dimulai dari sesama kita leader. Jangan sampai leader sering beda pendapat. Nanti bilang misalkan, Noval, tolong kerjain ini. Tidak Kang. Itu jangan Kak. Itu wah panjang. Nggak beres-beres debatnya. Seharian, 2 hari, 3 hari sampai bermusuhan. Tidak integritas. Harus kita amalkan terhadap kita. Jadwal azan. Bagian jadwal azan itu leader yang integritas. Dia ingetin. Bintang, jadwal azan kamu. Sana Gih, azan dulu. Gitu. Jangan malu Ya. Integritas. Salah satu yang melandasi integritas adalah kita tuh belajar profesional. Ya di leader kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang dari tim kita. Gitu ya. Oke, yang kelima, menghafal visi dan misi perusahaan. Jadi sebelum nanti lulus Rifan, beres PK, itu visi dan misi harus hafal dulu. Semuanya ada di mana? Ada di Indonesia. Kamu kalau mereka butuh waktu 2 bulan, kalian mah pekan pertama udah langsung hafal visi dan misi perusahaan. Nanti akan dites sama Karanda ya. Ingetin ke anak-anak. Jadi jangan sampai duduk-duduk nongkrong-nongkrong di bawah nggak jelas misalkan. Nungguin nyuci Pak. Kalau nongkrong di bawah, untung ada kamera gitu. Saya jadi kelihatan. Saya di depan kosan itu nungguin. Kamera anak. Oh nyareuseuh di dia, nyeseuh teh nyuci. Di dia nyuci untung saya. Ada kamera. Pak di sana juga kan belum ada. Iya, nanti saya akan cicil CCTV di sana juga. Minimal kalau orang tua nanya di sana lagi aman, ini foto lagi tidur mereka beres gitu. Tapi nanti kita mau masang dulu internet ke sana. Iya. Gitu ya. Bertahap ya sama. Visi misi ini selain dihafal juga dipahami. Nanti dites dulu sama Randi. Semuanya sudah hafal, baru yang berikutnya adalah pemahaman tentang visi misi itu. Coba jelaskan. Visi itu apa, misi itu apa? Visi itu apa menurut kamu? Apa ya? Pandangan untuk perusahaan. Pandangan perusahaan. Visi, vision. Vision. Sekarang misi perusahaan ada tujuannya. Itu menurut pemahaman saya. Nah, bagus. Jadi vision itu jarak pandang jauh yang dilihat dari hasil akhir, ngerti nggak? Ini perusahaan mau kemana? Nah ini gambar, ini segede ini yang akan kita bangun, ngerti? Misi itu tahapan-tahapan yang akan dikerjakannya mencapai itu, ngerti? Misalkan di sini ada gedung kantor.
belum dibuat. Terus saya kasih tahu, Ripan, kantor tuh nanti akan dibangun 3 lantai kayak gini. Oh baik Pak. Nah semuanya nanti akan dibangun pakai beton, pakai apa. Itu tuh visi. Nanti kira-kira akan jadinya kayak gimana gitu. Kalau misi, tahapannya, Pan. Mulai pekan depan, coba segera siapkan semua material yang dibutuhkan. Semen, apalagi pasir, besi, paku. Udah Pak, udah beres. Langsung silahkan mulai. Tukang yang pertama gali dulu ceker ayam ke bawah. Itu ceker ayam tuh pondasi yang di bawah yang pakai besi-besiin, tuh nggak? Tempel di bawah. Pekan berikutnya yang dicor. Nah gitu. Itu tahapan-tahapannya sampai menuju puncak jadinya kantor itu, berarti. Itu visi, itu nanti pemikiran kita melihat hasil akhir tujuan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah tahapan yang akan kita jalankan mencapai itu semua. Gitu ya. Jadi seorang leader harus visioner. Pemikir visioner. Mikirnya ke depan. Mereka akan bersedih misalkan selama 4 bulan. Mereka akan ditantang habis-habisan. Cuman mereka yang ada kewajiban di list mutabaah bangun jam 3 subuh. Di mereka nggak ada. Jadi kamu benar-benar akan jadi komando pasukan khusus. 7 orang ini kumpulan dari ratusan orang yang lain gitu. Kok di PKL yang lain nggak ada kewajiban hafal 1 juz? Biarinlah ya. Jangan dengerin mereka, biarin aja. Kok di PKL yang lain nggak ada qiyamul lail, tahajud? Biarin. Kok di PKL yang lain jam 5, jam 4, jam 3 udah pada pulang? Biarin. Kalian jam 9. Bulan pertama jam 9. Bulan kedua jam 10. Bulan ketiga jam 11. Bulan terakhir yang keempat maksimal jam 12. Pas setiap hari? Enggak juga. Nanti kita akan atur jadwal lembur, giliran. Itu jadwal ronda di sini. Jadi ujiannya akan luar biasa, perjuangan kalian akan luar biasa. Kalian udah ngeluarin ongkos jauh-jauh datang ke sini, bener nggak? Masa cuma tidur-tiduran main ML, Mobile Legend? Main Mobile Legend di rumah bisa nggak? Bisa, nggak usah jauh-jauh. Orang tua kalian ngabarin ya, Pak kita ngeluarin uangnya besar. Sabar Bu, sabar. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, kalian sama dengan mendurhakai ibu bapak kalian. Besar sekali perjuangan mereka. Apalagi banyak di antara kalian nabung. Sebelum PKL sekarang ini sudah direncanakan tahun lalu. Bayangin, keren nggak mereka PKL? Penuh dengan perjuangan sih. Pak datang ke sana kita harus masak sendiri. Ya emang gak mudah masak sendiri. Bayangin coba, tujuan masak. Bayangin, utara biasa nyusuh teh, kudu kepaksa nyusuh sendiri gitu. Cuci piring, masak. Untung mereka dibekalin rendangnya. Mereka rajin juga dibekalin rendang. Jadi rendang kan bisa tahan berapa lama ya? Lebih dari 3 hari ya? Iya. Jadi nyicil rendangnya sehari sedaging. Makan sama nasi, dihemat-hemat. Ya. Nah, leader tuh. Yang berapa? Yang kelima, visioner. Yang keenam apa? Efektif dan efisien. Apa efektif? Rifan? Ngelaksanainnya kita nggak salah-salah, jadi cepat, terus tahu apa aja yang harus. Itu bagus, ini kamu ngerti gini? Jadi kalau lihat anak-anak main game terus pas di sini, bukan nggak boleh, bukan. Tugas kalian masih banyak. Kok main game gitu? Bukan nggak boleh, saya ulangi ya, bukan nggak boleh. Saya nggak menganut pahamnya haram game itu, nggak. Bukan nggak boleh, secukupnya. Gitu. Seminggu sekali main game gitu. Tapi jangan seminggu hampir setiap hari main game. Senin main game, Selasa main game. Kayak makan obat jadinya. Game itu kayak obat teman-teman semua. Kamu nggak sakit terus dikasih paracetamol terus, coba gimana?
demam jadinya. Padahal paracetamol udah obat demam. Sekali-kali udah agak pusing, udah apa, minta dulu ya Allah, aku pusing. Semoga dengan paracetamol ini memberikan kesehatan. Kan, udah sembuh, udah jangan makan paracetamol. Pusing Pak, kerjaan di kantor banyak, iya. Mau izin main game dulu, ya sok silakan. Main game, pagi game, siang game, sore game. Datang ke dia main game. Pas sudah waktunya meeting, tarunduh. Pada ngantuk. Ya, kenapa? Jadi beban leader itu luar biasa. Yang keenam apa? Yang keenam tadi apa? Efektif dan efisien. Efektif itu adalah optimalisasi waktu. Saya ke Solokan Jeruk 45 menit. Tapi Randi ngasih tahu ke saya, Pak, ada jalan belak-belok Pak. Jalan naon? Tah ka sayang, ka dangdeur, ka ieu beres. Kesini ke situ Pak. Oh gitu. 30 menit ternyata. Berarti saya menghemat berapa menit? 15. Itu yang disebut dengan efektif. Ngerjain satu fungsi. Ya, satu fungsi. Fungsional gitu, misalkan get session post misalkan. Kuduna beres 30 menit. Sehari tuh beres-beres. Kahari besoknya anggar tuh beres-beres. Kalau efektif itu tinggalkan dulu. Cari dulu yang lain kira-kira yang harus dikerjakan. Sama saya juga begitu. Stuck ngoding. Project A. Stuck banget, gak bisa ngerjain, gak bisa lanjut. Ya udah, daripada nunggu lama langsung beresin dulu kerja yang apa? Project B. Tiba-tiba project A dapat ide, kerja lagi. Benar itu idenya. Karena kadang butuh waktu kita sampai paham. Padahal kan udah jelas, misalkan session, kurung buka, kurung tutup, itu udah jelas kalimat itu adalah kalimat memanggil session. Toh atau itu juga udah dijelasin sama guru-guru di sekolah. Iya, tinggal diimplementasikan. Itu tuh fungsi OOP, Object Oriented Programming. Jadi mendadak berat Pak. Coba share ke yang lain. Jadi jangan sampai nggak efektif apa-apa. Waktunya terbuang sia-sia. Ngabuskeun HP 900 nomor. Geus saminggu can beres-beres ngabuskeun nomor. Kayak ada limitnya. Ya limitnya sekarang katanya Limit nomor WhatsApp 300 setiap ngisi, tapi si kontak nanti jadi kumaha gitu. 300 dulu katanya. Maka dari itu, seorang pemimpin untuk memastikan efektivitas timnya, dia bisa memvalidasi. Validasi, periksa. Pakai cara black box. Maksudnya gimana? Coba dilihat. Karena mungkin saja Rifan juga belum pernah lihat memvalidasi langsung. Coba cek, bener nggak akan bisa disimpan? Bisa ternyata. Oh, berarti kemarin mah emang lagi ada kendala, misal WhatsAppnya. Karena setahu saya nyimpan kontak di nomor HP itu nggak ada limitnya. Ngerti nggak maksudnya nyimpan kontak? Buka handphone, tambah kontak baru, tambah kontak baru, tambah kontak baru, ngerti? Jadi kalau saya ketemu limitnya, oke, bakal saya cek itu kenapa? Bener nggak? Oh bener, kenapa? Dicek lagi, gitu, divalidasi. Jadi ketika ada kendala, pastikan efektif. Kalau ada masalah, langsung validasi. Kemampuan leader. Kendalanya di mana? Coba validasi, verifikasi. Ada ustadz, waktu saya ke pondok pesantren, ustadznya ngeracik kopi kuat. Kopi apa? Kopi kuat, khusus yang sudah menikah. Terus bilang, ini kopinya kuat, manjur ini. Oh gitu? Gimana cara saya untuk memvalidasi ini manjur? Maka saya harus beli dulu. Saya beli.
beli satu. Udah dibeli di gimana? Test drive. Di test drive. Udah di test drive, nanti saya langsung tanya istri, gimana? Oh sama aja katanya. Oh, itu namanya validasi. Ternyata nggak ngefek ya, nggak begitu ngefek maksudnya dengan adanya satu produk tertentu. Sama ketika ada kendala juga, ada kendala error apa, kita validasi, cek ini errornya dari mana, error keterangannya apa. Jadi 5W11 bakal kalian pakai sebagai leader. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, ngerti gak? Itu tuh dipakai, Rifan. Jangan dapat info aja. Ini susah di input. Oh iya nanti saya laporin ke Pak Cecep. Gak bisa begitu. Validasi, verifikasi, benar gak? Kenapa? Biar target optimal. Apa? Dari sisi waktu. Itu jelas targetnya 2 hari, sekarang udah seminggu lebih. Gak efektif, jadi kemungkinan pekan depan itu Rizal bakal saya balikin dulu ke sekolah. Saya mau ngasih tugas ke dia. Ini kamu tugasin di project management ya, masukin, nanti udah zuhur. Jadi habis kita materi leader ini beres, nanti udah zuhur kalian masukin semua di project management. Kamu udah punya aksesnya belum? Tanyain ini Randi atau Ripa. Jadi tolong buatin akses mereka semua ya. Udah. Passwordnya 1 sampai 8 aja dulu. Nah, sampai 6. Nanti tanyain cara nambah task gimana, nambah apa ya. Nah, kan nanti share cara nambahnya kayak bagaimana. Kenapa harus saya pulangkan? Mungkin 3 hari akan saya balikin dulu. Kasih tahu ke gurunya dulu. Udah lama pengen ada satu penjualan gak jual-jual, kan gak efektif, waktunya sayang. Katanya mau izin. Hah? Nanti Pak Senin izin. Izin apa? Saudara Rizal. Saudara Rizal ini suratnya. Tapi Sama. beda-beda sesi. Izin apa? Yang kayak kemarin mah simulasi, terus sekarang baru yang beneran. Oh. Bakat kayak bakatnya dites bakat beda-beda tes bakat Beda-bedanya. Baik. Jadi tadinya itu Senin itu mau saya kasih tahu semuanya tentang project 1 bulan terakhir. Jadi harus hadir. Ngerti gak sih? Karena saya akan berangkat lagi ke sekolah lain. Kebayang maksudnya? Dan itu jelas selama sebulan terakhir nggak akan pernah ada izin lagi. Kecuali benar-benar sakit masuk ke rumah sakit. Sebulan terakhir itu khusus ngerjain project. Jadi mereka ini pemanasan sudah 2 bulan, manasinnya udah 2 bulan. Jadi kalau sebulan ini ngodingnya nggak lancar, wah, ngejualnya nggak kejual-jual, wah. Diizinin atau enggak? Nanti saya Berapa hari ini? sehari. Sehari. Senin doang ya. Saya bilang ke Pak Jurinya. Gini aja bilangnya, Pak, Senin tuh ada evaluasi besar. Kemungkinan kalau dari Pak Cecep kayaknya nggak diizinkan. Gimana Pak kalau dari sekolah? Kata sekolah teh, tetap kita akan izinkan. Minta izin pokoknya walaupun nggak di sini. Ya udah. Berarti sekolah mau ngambil anaknya lagi. Ngerti nggak? Artinya begitu. Pak, terus gimana maksudnya? Berarti maksudnya itu akan kembali pada anak. Mau tetap PKL di sini atau yaudah Pak, saya mau ikut sekolah aja. Ini bulan terakhir ya. Saya Pak kan dari dulu juga anak-anak izin bisa betul nggak izin? Kalau sekolah dispen ke saya diizinin terus kan? Khusus sebulan terakhir ini nggak bisa. Pilihannya 2,
Kalau kata sekolah tuh, ya udah tuh nggak apa-apa lah, anak-anak ikut aja. Ya udah Pak, berarti PKL anak-anak cukup 2 bulan. Pas Senin anak-anak ke sana, berarti udah beres PKL. Nggak usah lagi ada absensi setelah itu. Nanti akan kembali lagi pada anak-anak. Pak, gimana kata Dara, kata Salwa, kata Rizal, tetap ke sana? Ya sudah. Beda. Nggak apa-apa. Ini bulan terakhir, saya nggak bisa nunggu lagi ke hari-hari berikutnya. Ini udah harus kita pikirin ke implementasi project. Gitu ya. Sekali lagi bukan nggak akan diizinkan sama saya di sekolah, tapi anak-anak boleh memilih nantinya. Silahkan dipilih aja. Sekali kalau dari Pak Cecep sepertinya tidak akan diizinkan, karena Pak ini bulan terakhir. Kalau bulan-bulan di awal sih sepertinya mah aman Pak gitu. Bulan tadi kayaknya nggak diizinkan. Terus gimana? Anak-anak tetap harus ikut ke sana? Ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Pak Jul, nggak apa-apa, anak-anak dibawa aja untuk kegiatan di sekolah. Tapi info dari Pak Cecep berarti anak itu nggak melanjutkan lagi PKL di sini. Gitu. Ya, ini bulan terakhir kita akan lebih tegas. Jadi Senin itu saya mau kasih tahu proyeknya banyak sekali yang harus diberesin. Gitu. Jadi kalau pilihannya nggak siap ya berarti nggak siap PKL begitu. Ya, sekali lagi bukan saya nggak mau mendukung sekolah. Di awal-awal saya selalu izinkan Pak. Izin apa-apa juga diizinkan. Cuma ini khusus bulan ini bulan terakhir. Pak tidak mudah pilihannya, ya terserah. Ya apa? Ini semua juga belajar kita juga. Saya belajar, sekolah juga belajar. Cuman ini harus diambil karena ini penting, hari Senin besok tuh pentingnya sekali. Guru-guru nanti ke sini, yang dari Bengkulu ke sini. Kalian yang paling dekat ke sana, ngerti nggak sini? Ya sudah, kalau memang mau pilihannya begitu nggak apa-apa. Itu kembali ke sekolah dan ke anaknya aja. Saya harap bisa ke sini. Saya harap bisa ke sini. Ya, jadi biar PK-nya beres sebulan lagi. Tapi kalau kata anaknya, kata gurunya nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Pak ditanda tangan nggak, dapat sertifikat nggak? Kemungkinan nggak. Jadi nanti kalau udah selesai, Randi akan ngasih nilai kalian selama PKL. Nanti saya akan tanda tangani di situ. Yang berakhir sebelum waktunya, ya berarti nanti muncul surat penerbitan bahwa sudah selesai PKL-nya, tidak sesuai dengan tanggalnya. Berarti nggak akan dapat sertifikat. Pak tuh sertifikat dari Fatpors mah nggak penting, nggak apa-apa, nggak penting juga. Minimal tanda bukti kalian pernah PKL atau magang. Pak kita nggak butuh, ya udah nggak apa-apa, nggak butuh juga. Nggak ada yang maksa. Iya. Jadi sekali lagi kembali nanti ke siswa. Gitu ya. Ripan, Randi, tolong sampaikan dengan bahasa yang baik ke Salwa, Dara, Rizal, juga Pak Jul. Pak Jul nggak ngabarin ke saya, nggak ngejawab nih, karena kemungkinan akan berat nanti jawabannya begitu. Ya, itu ya Ripan. Tolong sampaikan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Yang tadi apa saya sebutin? Apa? Efektif. Efektif dan efisien. Jadi efektif apa Ripan? Yang kayak tadi, yang apa? Kalau jelasin tugas terus benar-benar dijelasin dulu. Efektif itu optimalisasi dari sisi waktu. Gitu. Jadi kalau ada tugas nggak beres-beres, dicek ada apa yang nggak efektifnya apa begitu. Kelamaan ini begitu, ya, Ripan. Efisien apa? Optimalisasi anggaran. Anggaran. Misalkan kita beli keripik untuk seminggu 100.000. Ih, baru 2 hari bisa habis semua keripiknya, sisa ini. Gak efisien. Gak efisien. Ngemil terus. Bukan nggak boleh ngemil. Dulu rada hemat nih, Randi Salman tuh kayaknya ngemilnya sedikit. Kalian semangat, wah, semangatnya luar biasa ya.
Tapi efisiensi itu penting untuk kita lakukan, termasuk air. Atau air udah penuh, terus jangan dibiarkan mengalir terus dong, ngerti nggak? Itu nggak efisien. Air itu harus dibayar, ngerti nggak? Jadi kalau kalian lihat air udah penuh terus masih diisi, kalian nggak ngerti ini efisiensi. Listrik ini, liatin ini. Kalian sampai malam cuman pakai ruangan yang bawah. Ini jangan dinyalain, ngerti nggak? Matiin. Termasuk misalnya kalian pulang, biarin lampu nyala, matiin. Cetek-cetek dimatiin semua. Oh, matiin. Efisiensi anggaran, lumayan listrik. Jadi kira-kira nggak dipakai, maaf, termasuk dia lagi. Itu mode standby kayak gitu, itu bisa 5 watt lebih itu. Matiin, cetrekin. Kecuali CCTV kan dia 24 jam, tolong cabut itu mah. Termasuk ini nih, lihatin, ini mode standby. Kalau kira-kira malam nggak akan dipakai, matiin terus. Cetrekin, yang paling kiri. Jangan dimatiin. Nggak, ini mah contoh. Dari sini matiinnya. Ya. Itu efisiensi. Penting nggak Pak perusahaan melakukan efisiensi? Penting. Menghemat anggaran. Server kita ada 3. Kalau nggak penting-penting amat, jangan nambah server keempat, ngerti nggak? Tapi kalau udah sangat penting, urgent, baru kita anggarkan untuk server berikutnya. Drone itu yang baru, harganya 5 juta. Noval ketemu teman yang dia ngejual drone yang 5 juta, mau dijualnya jadi 2 juta, ngerti? Tapi masih bagus Pak, masih mulus Pak, saya cek info. Itu efisiensi anggaran. Jadi kita belinya lebih apa? Lebih hemat gitu. Leader harus punya efisiensi. Ya, itu soft skill. Yang ke-7, yang ke-8, tanggung jawab. Ditulis tuh. Udah hafal Pak? Oke, nanti kita tes. 8 tanggung jawab. Leader itu harus bertanggung jawab. Jadi kalau bisa anak-anak dulu pulang duluan, kalian belakangan, ngerti nggak? Kalau datang kalian duluan, kalau pulang kalian belakangan, itu tanda tanggung jawab. Ada kendala dengan tim, bertanggung jawab dengan tim. Pak, tapi saya juga ada tugas. Ya nggak apa-apa, tugas kalian tetap dikerjakan, tanggung jawab dengan tim juga penting. Briefing, kasih solusi kepada tim apa, bertanggung jawab. Jadi Pak, tanggung jawab. Tanggung jawab itu sesuatu yang kita pikul dari kepemimpinan kita. Jadi bertanggung dan menjawab. Tanggung jawab. Tiba-tiba ada meja yang patah atau kursi yang patah. Jadi leader bertanggung jawab. Pak, mejanya patah Pak di bawah. Aduh, saya mohon maaf Pak, ini tim saya yang melakukan. Timnya yang melakukan, yang minta maaf siapa? Leadernya. Itu tuh kalimat tanggung jawab. Input nomor gak beres-beres. Yang kurang itu timnya, tapi yang minta maaf leadernya. Pak, saya mohon maaf tim saya ini, masukin nomornya lama banget Pak. Leadernya tanggung jawab. Jangan leadernya diem, wah. Tim yang lama nggak sini, diem, nggak ada kabar, nggak ada apa, nggak ada report, nggak ada apa gitu. Udah jelas di situ, ditaksana aja, tuh beres-beres nyebut gitu. Tanggung jawab. Gimana Pak maksud tanggung jawabnya? Setiap kesalahan dilakukan semua tim itu adalah tanggung jawab leader. Maka penting seorang leader untuk bisa cari apa? Win-win solution. Pak, meja di bawah patah Pak. Saya mohon maaf Pak, itu dinaikin sama galan bisa Pak. Saya nggak ingetin galan, kalau meja jangan dinaikin. Patah Pak.
Saya mohon maaf Pak. Gimana ya Pak, bagusnya Pak ya? Saya siap bertanggung jawab. Dah kalau gitu, usulan kamu apa tanggung jawabnya? Saya akan paku Pak. Meja ini saya akan perbaiki lagi. Benar nggak sih? Itu kalimat tanggung jawab. Jadi leader harus bertanggung jawab. Itulah apa? Gitu ya. Lamaran ya Cika. Tanggung jawab semua. Jadi bukan hanya mikirin diri Randi sendiri, harus mulai melatih jiwa bertanggung jawab kita pada orang lain, pada tim di bawah kita ya. Oke, berikutnya berani, yang ke-9. Ada nggak leader yang penakut? Ada. Dia jadi leader, dia penakut. Ada. Dia nggak berani bicara A, bicara B, nggak berani. Ada. Timnya begini, timnya begitu. Leadernya takut kalau mau negur. Ada gitu? Ada. Tim main game ya terus. Hati itu pengen negur tapi nggak enak, nggak berani. Waktunya sekarang tilawah, nggak berani ngajak anak-anak untuk tilawah. Jadwal azan subuh azan di masjid sana. Jadwalnya misalkan galak atau atalah. Karena atalah anak guru, anak wakil kepala sekolah, waduh, nggak berani saya Pak. Nggak boleh, Nova. Boleh begitu. Mau kamu anak guru, mau kamu anak wakil kepala sekolah, bahkan anak kepala sekolah sekalipun, kalau ada sesuatu yang harus kita sampaikan penting, maka kita harus berani menyampaikannya. Kalau dia salah gimana? Kita harus berani mengingatkan, tapi jangan di depan banyak orang ya. Oh kamu tolong, nggak boleh. Coba ajak sini. Kamu tuh kan jadwal azan, kenapa nggak azan? Biarin loh, aku males. Wah, tolong loh Atalah. Ini anak-anak juga akan azan, semuanya jadwalnya ada. Tapi kan aku wakil kepala sekolah, orang tua aku. Nggak apa-apa, tolong di sini jangan dibawa wakil kepala sekolah ibu. Ya, di sini kita sama-sama PKL Atalah. Oh baik Nova, tak sampai begitu. Jadi kita penting berani, apalagi dalam kebaikan. Saya bilang begini ke sekolah, berani nggak? Berani banget saya. Berani banget saya. Kenapa? Harus diputuskan bahwa saya berani memutuskan jangan A, jangan B. Ada nggak orang yang nggak bisa ngambil keputusan A, nggak bisa ngambil keputusan B? Ada nggak yang gitu? Ada. Abu-abu jadinya. Ngerti abu-abu? Abu-abu tuh nggak jelas pemimpinnya. Kamu milih membela Palestina atau tidak? Pengen sih, tapi nggak tahu ya aku mau bela atau enggak. Abu-abu itu tuh. Saya mau bela, ya udah. Sok doain itu gitu. Kalau ada meeting, ikut doakan mereka juga di Palestina. Nggak sih? Ada kelebihan rezeki, coba sisihin tabungan canceling ke sana untuk rakyat di Palestina. Begitu. Kalau ada postingan video-video Palestina, doakan di bawahnya, amin, amin, semoga dikuatkan. Itu tuh mendukung Palestina itu tuh. Walaupun kita tidak ikut berjihad di sana. Ya daripada jadi makin tenang begini, kayak khutbah Jumat ya. Sabar ya, entar lagi. Ipan, jadi apa tadi yang saya sampaikan? Tadi yang barusan saya sampaikan, berani, Rifan Soleh, berani. Ya Randi harus berani. Tapi kalau belum berani gimana Pak? Belajar berani begitu. Belajar terus, gak pernah henti. Sampai apa? Sampai kita masuk liang lahat teman-teman semua.
Ya. Oke. Terus berikutnya rendah hati. Kadang ada yang jadi leader, dia petantang petenteng. Carekan semua. Apalagi kalau dia udah melak cangkeng, tau melak cangkeng maksudnya? Saya kalau di pabrik suka ketemu yang kayak begitu, sambil pundak di atas. Kadang ada guru juga yang begitu, kadang gitu. Bukan nggak boleh. Kita leader, kita pemimpin, penting rendah hati. Mungkin dia ada kekurangan, aku juga ada kekurangan. Mungkin dia ada kelebihan, aku juga ada kelebihan. Ngerti? Rendah hati. Mungkin ada kekurangan, aku juga ada kekurangan. Jadi semuanya bisa saling menghargai. Kita satu tim. Setiap tim punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Gitu. Kita rendah hati melihat semua itu. Ada anak yang punya potensinya A, potensinya B, potensinya C. Terus kita rajut semuanya jadi sapu nyeret. Itu sapu nyeret itu berarti untuk ngebersihin debu-debu di kasur. Tapi kalau sapu nyeret itu kamu tahu sapu nyeret? Sapu lidi tuh. Ambil pan. Ini sapu nyerek, sapu lidi. Sekarang mau ngebersihin kasur, tapi cuman ada satu tangkai. Kira-kira bersih nggak kasurnya ini? Hah? Bersihin kasur satu lidi, kira-kira bersih nggak kasurnya? Kalau jadi tebasin naik lagi, nggak bisa. Ini lihat, ada yang panjang, ada yang pendek. Semuanya diikat dalam satu ikatan. Ini tim. Ada yang punya keahlian gambar, ada yang punya keahlian ngoding, ada yang punya keahlian berbicara. Tim tuh begitu semuanya saling melengkapi. Main bola juga nggak semuanya striker. Ada nggak yang main bola semuanya striker ya? Hah? Atau semuanya kiper? Ada nggak semuanya kiper? Saya belum pernah menemukan semua pemain kiper. Oh di game ada? Bisa tinggal kipernya bikin tim baru, ambil kiper semua dari semua tim. Bisa jadi kiper semua, jadi pemain. Jadi Emang ada satu tim bisa sampai 11 kiper? bisa. Jadi kipernya tuh jadi striker gitu, jadi Bukan. Maksudnya semua kipernya jaga di depan gawang semuanya 11 orang. Ada nggak permainan kayak begitu? Orang ketawa lihatnya juga. Semuanya biar gawang kita nggak kebobolan, semuanya berbaris di depan gawang 11 orang kan? Nggak lucu juga. Kita bagi-bagi, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang jadi kiper. Semuanya bagi-bagi semuanya. Jadi waktu saya keluar juga ngisi workshop di sini harus ada yang jaga. Randi begitu. Oh Pak, saya juga ingin ngisi workshop. Ya nanti mungkin waktunya begitu. Nanti sabar dulu, Dik. Sabar dulu, bagi-bagi dulu. Bapak jadi striker terus, Pak. Enak, Bapak. Saya pengen jadi striker juga. Kadang kelihatannya enak, ngerti gak? Tapi aslinya capek, Pak. Kita tuh kadang suka menyangka-nyangka, ngerti gak? Kayaknya enaknya jadi dia. Sabar dulu, Andi. Bagi-bagi tugas. Saya lagi jadi striker, tenang kamu jadi playmaker, lari dia gitu jaga gawang, cawen kiper gitu. Nanti kalau udah ada waktunya siap-siap gitu. Sabar. Intinya omatnya, saya kali itu enaknya apa cecep punya? Ke sekolah iya, ke sekolah itu. Ya Dipan. Sekali lagi nggak mudah sebetulnya begitu tuh. Kelihatannya aja kayak mudah.
maka posisi apapun yang sekarang kita dapatkan, ya kita syukuri. Itu nih ya, rendah hati dan berani, penting. Berani menyampaikan pendapat, berani. Nah, siapa yang nggak berani kan? Kasih tugas ke buat Figma, suruh begadang. Saya nggak berani begadang pak, nanti saya jantungan. Udah itu juga jantung kita jalan. Nggak berani begadang. Kamu belum begadang ya? Baru sekali doang waktu itu ya? Nggak tahu kamu begadang atau enggak. Sekali-kali nanti saya akan tugasin juga anak-anak Baknus ini begadang sama kalian. Nanti kita akan lihat nih ada yang berani dan enggak, nanti kelihatan. Ya, Rika. Berani. Emang saya bawa Baknus ke sini, Bengkulu ke sini, emang nggak berani gitu? Berani ambil resiko itu. 7 anak di Baknus ini, di Bengkulu ini, dia tanggung jawab saya. Kepala saya tuh dipertaruhkan ke Bunda. Bun, saya siap, berani Bun, ambil resiko ini Bun. Titipi saya 7 orang yang terbaik Bun. Nanti saya akan gosok Bun, kayak batu akik. Digesek, nanti sampai mengkilat Bun. 4 bulan. Berani saya bilang begitu. Ambil resiko, itu tuh resiko. Maka kalau udah berani ambil resiko gitu harus bertanggung jawab. Jangan dibiarin kalau air mati. Saya datengin, saya periksa tuh sama Atalah. Ini toren, saya ajarin toren. Toren ini ada radar di atasnya. Jangan pernah matiin ini Atalah. Tapi pak kok nggak ada airnya? Atalah, ada yang matiin stop kontak mesin pompa. Jadi air nggak naik. Bukan airnya habis, di dalam sumur masih ada air gitu. Kan dimatiin pompanya, ya pasti nggak nyala lah. Ngisi seember sejam gitu. Jadi yang terjadi karena mesinnya dimatikan. Pantes tuh keluar atau berani ambil resiko, berani bertanggung jawab. Jadi pulang dari Kuningan saya langsung datengin. Saya datang sini kan kemarin malam. Saya datengin. Kalau saya takut ya, saya mati ya airnya, udah takut Gak akan saya validasi bener atau enggaknya, gak akan saya carikan solusinya bersama. Jangan kabur kita jadi pemimpin. Datengin. Kita kurang apa nggak apa-apa. Apa kurang air pak? Izin mandi dulu sini silahkan nggak apa-apa. Tapi sambil saya berpikir penyebabnya apa ya? Oke. Validasi dulu. Oh ini stop kontaknya, siapa yang matiin saya juga nggak tahu. Sekarang kamu bisa mandi? Alhamdulillah. Jadi siapa di antara kalian jadi pemimpin berani? Yang berani siap bertanggung jawab. Semuanya ada konsekuensinya. Pak, kenapa guru-guru yang magang di sini cuma 1? Karena kayaknya baru 1. Seperti. Kalau saya tambah lagi, waduh, saya khawatir saya juga keluar kota. Nanti kalau saya biarin sama Randi, nanti kebayang kalau Kaprok banyak nanya kepada Randi nggak bisa jawab, panas dingin saya. Panas dingin. Ini SMK Negeri 1 masalahnya di Samarinda. Kan nggak mungkin dari tim DKV terus saya arahin ke Randi. Baru aja pertanyaannya dari kafe keluar, nanti Randi bilang, aduh, panas dingin dia. Shock. Makanya nanti akan bermitra dengan apa? Kamu bantu dia tidur bersama nanti di Fat House. Jangan diganggu gurunya. Kamu leader, jaga nih guru. Kalau guru mau ke toilet duluan, tolong teman-teman ngalah ya, gitu. Namanya guru kita harus muliakan, memberi ilmu, bantu apa yang bisa dibantu. Pak, apa yang bisa dibantu? Gitu, layani gurunya. Pemimpin lah leader, soft skill yang harus dimiliki leader. Yang pertama apa Rani? Soleh, ditulis. Rekaman ini nanti akan dibuatin video, nanti kalian rangkum lagi ya. Bisa dipahamin apa?
Nanti saya akan kirimin di grup ini. Buatin videonya, kasih akses ke YouTube, publish. Ya. Linknya hanya di share ke grup kita. Ya. Gitu. Yang terakhirnya, yang ketiga apa? Nomor 1 apa? Bersatu. Nomor 3 tadi apa? Hard skill. Nomor 2 soft skill. Nomor 1 iman. Apa iman itu? Nova? Percaya. Percaya. Randi? Menjalankan apa yang diperintahkan. Menjalankan yang diperintahkan. Rifan? Percaya sesuatu. Jadi iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Yakini satu, misal Allah pemberi rezeki, kita tiba-tiba dompet kita uangnya habis. Pernah nggak dompet uangnya habis? Sering ya. Dompetnya habis. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Maka di hati langsung Allah yang memberi rezeki. Aku yakin Allah yang memberi rezeki. Mulutnya bilang, ya Allah, alhamdulillah, tolong ya Allah lapangkan rezeki kami. Dengan perbuatannya apa? Berikhtiar, bekerja, berusaha, begitu. Jadi kalau kita meyakini Allah pemberi rezeki, hatinya meyakini, ucapannya sama, ikhtiarnya ada, itu tuh beriman, teman-teman semua. Ya, paham. Jadi iman itu tadi, ini adalah satu modal terpenting kita jadi pemimpin. Saya harus yakin saya bisa memimpin semua tim ini dengan baik. Saya harus yakin itu. Caranya gimana? Setiap ada kendala, ya Allah, bimbing saya. Ya Allah, mudahkan segala urusan saya. Jadi modal paling utama tuh, yang pertama adalah iman. Hard skill nggak jago-jago amat, berarti minimal kunci yang satu iman jaga. Kayak kenapa ada mutabaah tuh? Jaga iman gitu. Jadi kalau ada yang lewat tilawah, tebus tilawahnya. Jangan biarkan tidak terchecklist. Terus kalewat tuh ditebus, hese urusan kita, hese. Ivan, hese semua urusan kita tuh. Oh hese? Alah, ya benar. Susah semua urusan kita. Kalau apa? Kalau tidak ditolong. Ya. Jadi iman itu penting, Ivan. Imannya kita perbaiki. Yang keduanya, soft skillnya kita mulai cicil dari sekarang. Pastikan ada dalam diri kita. Yang ketiga, hard skill. Jadi leader, siapa tim yang di bawahnya, dia tugasnya apa, maka dia harus paham semua keilmuan dan pengetahuan. Walaupun secara umum minimal paham, minimal pernah nyoba, begitu ya. Jadi kalau ada tim programmer, minimal kita pernah ngoding. Kalau ada tim desainer, minimal pernah kita desain. Ada tim admin, minimal kita ngerti persurat-suratan. Ada tim finance, keuangan, minimal kita ngerti jurnal. Minimal kita paham apa yang dikerjakan tim kita dari hard skill. Ya. Nanti setelah jam 1 rancang dulu tugas selama 1 pekan yang harus mereka kerjakan. Ingat yang bagus, targetnya apa? Ngebuat project ya. Project yang dulu pernah saya sampaikan, masih ingat? Tulisin semuanya di situ. Terus yang dari Bengkulu, kalau kayak TKJ itu ngebangun RT RW net ya, RT RW net. Terus kalau yang RPL, nanti mereka masuk ke perancangan untuk FAT ERP, mock-up dan ngoding mereka seminggu itu. Terus nanti untuk yang DKV, semua yang biasa dilakukan oleh Bintang, contoh ngebuat konten di Canva, ngebuat konten video, itu akan kamu kerjakan dulu selama seminggu. Ditambah kamu ngebuat
semua 3D asset di sini. Coba rendering di sini ya. Renderingnya di sini. Tes dulu. Tes dulu. Awal-awal. Berat minggu pertama, insya Allah minggu depannya VGA datang lah. Dulu juga ini mau di-upgrade VGA-nya. Iya. Ya. Kebayang apa? Oke. Kita tanya jawab dulu sebelum diakhiri. Non tadi. Saya ini misalkan nanti jawaban dari Pak Julinya agak ya mengancam Pak. Contoh mengancam gimana? Kayak kamu teh atau naon gitu. Setiap sesuatu yang kira-kira sudah bisa tidak handle, bilang aja, Pak, langsung bilang aja ke Pak Cecep gitu. Nanti saya akan telepon balik. Ya. Bapak berani? Wah, harus berani lah. Pemimpin itu masa Pak. Nanti kata mereka, wah Bapak ini, Bapak itu. Ya saya mohon maaf, saya nggak jalanin usaha Pak. Bapak ngejalanin sekolah. Kalau Bapak mau urusin usaha saya, nggak apa-apa. Bapak kan nggak ngurusin usaha saya, maksudnya saya harus ngurusin usaha saya. Kalau Bapak mau ngatur siswanya di jam itu PKL, mau diambil lagi, silahkan ambil aja Pak, ambil lagi aja. Sekali lagi, Pak, kalau mau lebih lanjut, Bapak bisa langsung coba telepon Pak Cecep, Pak. Ya, apa Nova? Seminggu depan udah kebayang? Dari Pak Wais. Kalau yang 3J RT RW net. Dengan yang RPL mau ke FAT ERP. Saya sampaikan lagi nanti keduanya. Kalau ini saya belum tahu kalau ini tentang TKP. TKP. Nah, yang TKP tadi semua konten-konten setiap hari yang di sosmed kamu kerjain. Ngebuat YouTube kayak yang sekarang ini rekaman nanti dibuatin. Ya. Terus? Waktu yang aku beli HP. Nah, nanti kita akan dengarkan Senin. Ya. Tapi 3D asset tetap harus dikerjakan 3D asset 3 ruangan ini ya. Kita mau coba. Jadi gini. Ada rencana emang project ngebuat game. Kita mau usulin ke dinas. Mau jual. Gamenya untuk apa Pak? Pendidikan. Pakai apa? Unity insya Allah. Jadi kita mau buat coba rancangan dulu project proposal kita. Pakai Unity itu. Nanti kita akan coba VR-nya di sini. Kan device-nya lumayan ya. Jadi kita cicil, ngerti nggak? Satu persatu 3D asetnya dikerjakan dan lain sebagainya. Sekali lagi spek PC ini kurang, nggak apa-apa. Insya Allah kita beli juga workstation khusus untuk ngerendering kelas berat. RAM-nya 32, prosesornya pakai Xeon. Ini kan i5 ya. Nanti ada i7, nanti ada i9. Ini Xeon itu setara server, server yang dipakai itu pakai Xeon. VGA-nya Quadro, harddisknya mungkin 2 tera. Jadi kita bertahap, tapi targetnya nanti gimana kita bisa menjual game. Ya. Bagus. Kan tadi kalau misalnya briefing sama Bapak mah semuanya, sama Kang Randy dipisah. Nah, nanti dipisah. Kalau misalnya moderatornya gimana? Gak apa-apa, langsung aja di antara ketiga orang. Misalnya cuma ada bertiga nih, leader aja. Nanti langsung Nandi pimpin. Langsung dipimpin langsung sama Sama leader. leader. Tapi kalau kalian nanti meeting dengan tim yang lain, nanti moderator di hari itu siapa? Kamu moderatorin. Coba langsung aja tunjuk. Jangan ini. Nah, jangan. Tapi kabarin dulu sebelumnya bahwa nanti kita akan ada meeting khusus tim kita. Nanti setiap meeting saya akan memimpin. Ya. Jadi mungkin waktu briefing besok Senin itu akan saya sampaikan secara apa? General. General itu secara umum. Kayak absensi itu mereka harus sudah mulai rekaman sekarang. Hari Ahad. Belum kan? Belum tangannya? Tapi akunnya udah ada ya? Udah. Ya. Sekali lagi, tunjukkan kepada mereka agar mereka terlatih jiwa moderator mereka.
moderator itu jiwa untuk bisa memimpin rapat. Ya, Ya. kebayang Ripan ya? Ya. Terus Pak, kalau yang grup chat Telegram ini baru yang doang. Udah ada. Yang Bengkulu satu. Tapi untuk khusus tilawah dan sosmed itu gabung semua. Nah, cuman khusus untuk tilawah, kalian mah nanti ada grup ini, grup murojaah. Jadi mereka karena targetnya 1 bulan 4 bulan 1 juz. Jadi itu mah ada target setoran hafalan Quran. Gitu. Dari Anas dulu ya. Insya Allah. Sama Pak, Apa? yang kalau jadwal azan gimana? Masukin mereka. Kan itu Pak, kadang ada yang sehari itu 3. Jadi Maksud? ya kalau misalnya ada yang laki-lakinya 3 gimana? Ada yang laki-laki. Kan asar, kan kalau itu mah biasanya Zuhur sama asar doang. Kalau misalnya yang dari Bengkulu sama maghrib atau isyanya gitu kan? Oh nggak usah. Mereka mah subuh semua udah ada jadwal dulu. Subuhnya semuanya aja. Ya. Jadi di sini mah tambahan aja. Kalau ada yang belum masuk masukin ke sini. Tambahan. Maghrib sama isya biasanya di sana udah ada. Ya. Itu ya. Kamu mah subuh harus sudah dibuat. Mulai dari Senin ya, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu untuk meeting leader hari ini. Sekali lagi rekaman ini semua akan diinfokan juga kepada semua tim. Jadi saya akan mewajibkan mereka semua untuk mendengar rekaman hari ini. Karena semua orang adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan lupa dibuat rangkumannya juga. Kalian rangkum dulu. Ya di Notion kalian. Kamu di Notion ya, tanyain nanti cara buka Notionnya bagaimana. Buat 1 page buat kalian, nanti buat lagi subnya leadership gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kebaikan datang dari Allah. Semua kebaikan dari Allah. Kalau salah itu pasti dari dari saya sendiri ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesilapan. Terima kasih. Aku qauli hada.